Bahas One Piece chapter 1106. Penyelamat Luffy dateng. Sinting men, udah gila. Chapter ini bener-bener greget banget karena ada poin-poin yang bener-bener mantep di sini. Dan semuanya bikin kaget karena teori Nakama runtuh. Aku gak sabar buat bahas chapter ini. Ayolah kita langsung gaskan aja. Kita mulai dari cover story-nya yang berjudul Robin mendandani seekor buaya dengan pakaian yang lucu. Kita detail dikit nih. Ini buayanya pakai kaos tulisan Lacosta, pakai kacamata, shawl di leher, pita di ekor, celana garis-garis. Mohon maaf ini Ibu Robin, ini lucunya di mana? Aku bagus ketawa ya. Ya emang lucu berarti. Tapi selera Anda selirus aneh banget nih. Dan ayo kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Di Sisimu. Judulnya aja itu simple tapi bener-bener penuh makna banget. Cerita langsung dibuka dari sudut pandang kapal yang menerobos angkatan laut untuk masuk ke dalam Egghead. Yang sempat diteorikan apakah ini dragon, apakah ini Kurohige, apakah ini armada bajak laut topi jerami? Sabar dulu. Orang di kapal ini berteriak, mereka benar-benar melakukannya persis seperti yang ada di koran. Terus kita lompat nih masuk ke dalam Egghead dan melihat Luffy yang tadinya perutnya itu buncit kekenyangan langsung tiba-tiba jadi kurus lagi. Angkatan laut di sini yang melihatnya kaget. Apa? Dia sudah mencerna semua makanan itu? Mana mungkin manusia bisa melakukannya? Dia bisa memakan kita semua kalau kita mendekat. Dan tiba-tiba terjadi ledakan di samping Luffy. Duar! Hei, cepat pergi. Gawat, kita dikelilingi api. Di sini kita melihat Luffy yang berubah menjadi Gear 5-nya. Angkatan laut di sini masih panik. Kita tidak bisa berada di pulau ini lagi. Kalian tenang dulu. Jangan takut hanya karena dia Yonko. Ayo kita borgol dia dengan batu laut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, duar. Kena ledakan lagi. Aduh, aku merasa kasihan loh. Ternyata ledakan ini tuh berasal dari kapal perang angkatan laut yang jadi tanda bahwa Buster Call sudah dimulai. Semua angkatan laut yang di sini tuh mulai pada panik. Cepat naik ke kapal. Egghead sudah tamat. Dan dari kapal perang pun tembakan ini masih terus diluncurkan. Ini gila banget sih. Padahal masih ada angkatan laut yang ada di pulau. Terus kita dibawa lagi ke dalam Egghead, di mana Vegapunk yang melihat Kuma dan yang lainnya sedang jatuh dari atas. Ini tipikal anime banget nih, jatuhnya lama banget. Vegapunk ini langsung menghubungi Atlas yang juga lagi jatuh di atasnya. Vegapunk berkata, "Gawat, Kuma, Bonnie, hei Atlas, kau mendengarku?" Dan di saat yang sama, Saturn memerintahkan Pacifista, tembak keluarga yang menyedihkan ini. Dan di saat Pacifista mau menembak, Vegapunk langsung memerintahkan Atlas. Atlas, beritahu Bonnie hal itu. Atlas menjawab, "Baik Stella." Dan di sini Sanji sedang berjalan di udara untuk menyelamatkan Bonnie. "Bonnie-chan, mohon maaf ini Bapak Sanji, teman Anda juga ada yang jatuh. Kok cuman Bonnie doang yang Anda khawatirin mentang-mentang cantik? Bonnie umur anak kecil loh ini." Atlas pun mendekati Bonnie dan mengatakan sesuatu yang membuat Bonnie terkejut. Dan tepat saat Pacifista hampir melepaskan tembakannya, tiba-tiba Bonnie ini berteriak, "Ayah, kumohon jangan menembak. Bantu kami keluar dari pulau ini." Dan tiba-tiba para Pacifista langsung berhenti. Para angkatan laut menjadi bingung. "Hei, kau dengar teriakan tadi? Aku tidak bisa mendengar apapun gara-gara ledakan itu." Tiba-tiba semua Pacifista berbalik arah dan menembak angkatan laut. Kapal Buster Call pun mulai pada hancur karena serangan Pacifista. Satan dan para angkatan laut itu kaget. Dan di sini sambil Pacifista menghancurkan angkatan laut, ternyata Vegapunk berkata, "Bonnie, ada satu hal yang selalu membuatku tidak bisa tidur di malam hari. Aku selalu membayangkan dirimu dibunuh oleh ayahmu sendiri. Dan Kuma, pikiran bahwa anakmu akan mati di tanganmu sendiri, aku tidak bisa menerimanya. Itulah alasan kenapa aku meyakinkan diri untuk membuat setiap klon yang mirip dirimu, ku program agar selalu mematuhi Bonnie. Dan Bonnie, mereka akan memprioritaskan perintahmu di atas yang lain, bahkan di atas perintah dari para Gorosei. Tak masalah jika semua orang di planet ini melawanmu, karena Kuma akan selalu berada di sisimu. Itulah kebebasan egois yang aku ambil. Dan aku tahu, rahasia ini akan membuatku mendapatkan konsekuensinya. Pengkhianatan sebesar ini tidak akan diampuni." Dan di sini kita melihat Vegapunk tertusuk kakinya Saturn. Bonnie panik sekali, "Vegapunk!" Dan kita melihat wajahnya Saturn itu amat sangat murka. Franky yang masih jatuh dari atas, yang gak jatuh-jatuh, hanya bisa berkata, "Sial, Vegapunk!" Saturn langsung memberi perintah, "Kizaru, habisi mereka semua dengan cepat." Tiba-tiba Kizaru itu sudah pergi dan langsung menyerang Kuma dan yang lain dengan kekuatan cahayanya. Serangan ke Bonnie berhasil dihindari dengan tendangannya Sanji. Tapi Kuma, Franky, Atlas, dan Sanji terkena serangan ini. Sanji kayak keserempet sih sebenarnya. Kizaru lalu mengeluarkan pedang cahayanya dan berniat menyerang Kuma.
Kupastikan akan kubelah kalian berdua bersamaan. Jadi kau tak akan merasa kesakitan, Bonnie. Bonnie yang marah hanya bisa bilang Kizaru. Tapi tiba-tiba Luffy yang sudah memasuki mode gear 5 tertawa. Ya. Kizaru pun di sini langsung terkejut karena Luffy langsung menghantam Kizaru dengan tinju haki raksasanya. Bonnie yang melihat tangan aneh ini bingung. Tunggu, apa itu tadi si topi jerami? Luffy seperti biasa ketawa mulu ya. Ya. Setelah makan sebanyak itu, kekuatanku sudah penuh lagi. Ayo kita bersenang-senang. Dan area di sekitar Luffy langsung berubah menjadi karet yang membuat Kuma, Atlas, Franky, Sanji, Bonnie bisa mendarat dengan selamat. Tapi yang bikin aku kaget ternyata dilihat dari luar pulau, angkatan laut di kapal perang ini terkejut juga. Ini cuman aku yang lihat atau memang pulaunya bergoyang-goyang? Siapa yang peduli? Kita harus menghentikan pasifista sekarang. Anjir men. Kekuatan area Luffy gila, satu pulau cuy. Di Onigashima aja seingatku cuma dikubah kepalanya doang nih, atap kubahnya doang. Ini satu pulau. Sata dan Kizaru hanya terdiam mendengar irama genderang kebebasan yang berbunyi. Bonnie langsung mendekati Vegapunk. Vegapunk, kita harus pergi. Kita akan mati jika tetap di sini. Dan kita melihat dengan suara genderang kebebasan, robot kuno di masa lalu mulai bergerak. Wow, ini keren banget. Bonnie baru sadar dengan irama genderang kebebasan ini yang membuatnya teringat dengan cerita dari Kuma dan berkata, irama ini? Vegapunk lalu menjawab, aku yakin kau masih belum mengerti apa yang terjadi, Bonnie. Aku pun juga sama, sampai aku harus melihat dengan mataku sendiri. Luffy si topi jerami yang sampai bisa membuat ayahmu tertarik adalah Sun God Nika. Ini momen keren banget. Panelnya ini juga bagus banget loh. Kayak kemunculan Gear 5 untuk pertama kali yang siluet tuh. Bonnie tanpa sadar meneteskan air matanya dan Vegapunk berkata lagi, Kuma benar, Buster Call adalah masalah yang kecil di hadapannya. Semua orang di seluruh dunia telah menantikan kedatangannya selama ratusan tahun. Terus kita dibawa ke timur laut Egghead, di mana ada kapal raksasa yang mendekati kapal angkatan laut. Para angkatan laut di sini panik. Aku kira mereka sudah mati ratusan tahun yang lalu, tapi tidak diragukan lagi, itu adalah mereka. Kenapa mereka tidak berhenti? Kita akan ditabrak. Mau apa mereka kesini? Mereka mengincar kita. Cepat tembak. Sial, kenapa para raksasa seperti kalian di sini? Dan ini adalah momen paling gila di chapter ini. Orang yang di kapal ini menjawab, kenapa? Hei, mereka benar-benar bertanya begitu, Dory. Tidakkah mereka sadar bahwa ada hal yang tidak bisa dihentikan di dunia ini? Dan ternyata mereka adalah raksasa Dory dan Brogy. Angkatan laut di sini semua semakin terdesak. Keadaan darurat. Bajak laut raksasa ada di sini. Brogy berteriak, "Gabababababa, kami datang untuk menjemput topi jerami." Dory juga semakin bersemangat. Atau mungkin kita panggil dia dengan nama Dewa Matahari. Dan chapter ini selesai. Ini keren banget chapternya. Sumpah aku waktu baca ini bener-bener seneng banget men. Tapi kita bahas pelan-pelan guys. Tone down dulu, santai dulu. Pertama, Bonnie bisa mengalahkan Gorosei dalam hal otoritas perintah atas pasifista. Ini salah satu plot twist yang gokil banget. Bisa-bisanya Vegapunk itu memberikan otoritas perintah tertinggi kepada Bonnie karena dia takut suatu saat Bonnie itu akan dibunuh oleh pasifista yang berwujud seperti Kuma ayahnya. Ya emang ironis banget sih ya. Dan ini membuat Bonnie posisinya semakin kuat banget cuy. Bayangin pasifista segitu banyak, ditambah kemungkinan kan Seraphim juga masuk ya. Bisa tunduk sama bocil. Wah ini gila sih ini. Ini keren banget ini. Bonnie harusnya bounty-nya juga naik habis ini. Kedua, Vegapunk, aduh ini mati gak ya? Apakah adegan ini merupakan death flag atau tanda-tanda bahwa kita akan kehilangan Vegapunk? Bahkan setelah comeback yang sangar banget di chapter ini cuy, ada Dory Brogy, raksasanya mulai bangkit, raksasa kuno tadi. Ini masa comebacknya dari Oda udah nggak tanggung-tanggung, tapi nanti set ending. Jujur aja aku di sini bingung cuy, karena mau bilang jangan mati pun biar happy ending aja ya kan, semuanya biar hidup gitu. Tapi kok adegannya gini banget. Tapi kalau Vegapunk mati di sini, itu juga akan membuat cerita kedepannya jauh lebih bagus banget. Karena sebagai penutup arc Egghead ini akan menjadi bagus banget lah. Dan apakah itu berarti kalau Vegapunk mati Kuma akan tetap hidup? Aduh aku gak bisa kebayang kalau salah satu ada yang mati di sini cuy. Aku berharapnya semuanya
hidup happy ending lah. Ketiga, ini Oda ngasih fan service comeback seperti yang aku bilang tadi, nggak ngotak cuy. Bahkan setelah pasifista diambil Bonnie, raksasa kunonya nyala gara-gara Luffy. Terus di sini Oda mainin teori kita lagi yang mana kita ngira kemarin Dragon, armada besar, topi jerami atau Kurohige yang datang, kita malah dikasih Dory dan Brogy guys. Gila, aku bener-bener gak mikirnya nggak sampai situ gitu. Dan ini momen berasa banget bagi penonton atau pembaca One Piece dari awal. Hubungan Dory, Brogy, dan topi jerami itu kan terjalin sejak arc Little Garden. Nama Little Garden atau arc Little Garden itu dimulai pada chapter 115 yang rilis kapan? 6 Desember 1999. Sekarang 2024. Little Garden aja arc-nya itu selesai pada chapter 129 pada 27 Maret 2000. Yang jadi titik di mana Dory dan Brogy itu menjalin persahabatan dengan krunya topi jerami. Ditambah mereka di sini bilang ingin menjemput Luffy. Apakah ini berarti dari Egghead kita akan ke Elbaf? Please Oda, please biarkan kami ke Elbaf. Sumpah aku bener-bener menunggu ya momen dimana reuni Luffy, Usopp, Dory, Brogy bersama topi jerami yang lain, dan saat kru topi jerami nanti sampai menginjakan kakinya ke Elbaf. Aduh, itu akan menjadi momen bersejarah banget di One Piece. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1106 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. Tapi sebelum kalian cabut, tolong dong klik tombol subscribe di bawah ya. Oke, sip. Oke, saya Vincent Nugraha. Ciao.